Selamat pagi jemaat yang terkasih. Kami dari kelompok 9, kelompok MMA 9 akan menyanyikan Kami Keluarga Allah. Nanti di bait yang ketiga, nanti setelah kami akan nyanyikan 2 kali, lalu yang ketiga kali kami minta jemaat untuk ikut bernyanyi bersama-sama kami. Kami Keluarga Allah gitu ya. Malah ada yang usul kalau bisa dari awal ya dari awal ya. Ikut aja pokoknya kita bersuka cita karena kami keluarga Allah. Kita semua adalah keluarga Allah. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada MMA kelompok 9 yang telah bersama-sama membuka persekutuan kita hari ini ya. Memang sebagai keluarga Allah kita harus selalu taat dan bahagia. Dengan kehidupan kita yang bahagia, orang-orang juga akan dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga memuliakan Tuhan dalam keadaan keluarga yang berbahagia. Sebelum kita mulai persekutuan kita bersaat teduh sebentar.
saat teduh selesai, mari kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan bersama Mars Kebanggaan Kita. Mars Usinda. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Usinda GKI Kadin Serpong. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pembukaan diambil dari NKB 34, 1 sampai ayat pertama sampai ketiga. Setiamu Tuhanku, tiada bertara.
kita akan berdoa untuk doa pembukaan. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman yang masih dalam perjalanan, Tuhan akan tibakan mereka juga di sini dengan selamat. Bagi teman-teman yang tidak dapat hadir karena sakit dan halangan yang lainnya, Tuhan juga akan memberkati mereka, dan biarlah nanti pada hari Jumat nanti mereka juga boleh mengikuti persekutuan ini dari rumah. Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan Ibu Reni yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman yang telah dipersiapkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan firman itu boleh memberikan kami kekuatan bagi diri kami, bagi hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan hadir sepanjang persekutuan ini. Tuhan akan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membacakan Mazmur secara bergantian. Saya diambil dari Mazmur 50 ayat pertama sampai 11. Yang pertama ayat yang ganjil akan saya bacakan, ayat yang genap Bapak Ibu yang akan membacakan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan kurban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak mendakwa kamu. Akulah Allah, Allahmu. Tidak perlu aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Aku kenal semua gunung, aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah milikku. Sekian pembacaan pembacaan Mazmur. Kita akan masuk ke dalam kesaksian. Sebelumnya akan kita nyanyikan dari NKB 95. Kesaksian akan diisi oleh Ibu Yulia Dharma. Dan walau dari
Silakan Ibu Yulia. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Mohon maaf suara saya, tenggorokan saya lagi radang gitu. Saya ingin menyaksikan betapa Tuhan mencintai kita semua, juga keluarga kita. Saya flashback tahun 1999, tanggal 23 Agustus, waktu ketika saya di rumah, kurang lebih jam 2 sore, sopir saya telepon. Sopir saya telepon, lalu dia katakan, Bu, Bapak pingsan, ada di atrium Senen. Nah, lalu jadi saya kebetulan ada anak di rumah yang menemani saya. Jadi kita naik taksi ke sana. Ketika saya sampai di atrium itu di lantai 3 atau lantai 4 itu yang bagian aksesoris mobil, saya melihat suami saya tuh udah tertidur gitu di bawah. Menurut sopir saya dia jatuh karena kebetulan mobilnya tinggi pakai Panther, jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dia pakai kacamata, jadi pelipisnya semua ini berdarah. Jadi udah pingsan. Saya bingung saat itu. Saya pikir harus dibawa kemana. Jadi akhirnya karena adanya di Senen, saya bawa ke Husada saat itu tahun 99. Setelah itu masuk ke UGD, masuklah ke ICU, diperiksa semua. Itu akhirnya di ICU itu kurang lebih ada 10 atau 2 mingguan di ICU. Setelah itu kebetulan saya anggota GKI Perniagaan, ada Dr. Laswardi, Dr. Syaraf. Nah jadi sama kebetulan dia juga di Husada, jadi dibantu dikeluarkan dari ICU, dirawat di kamar gitu. Setelah itu ternyata dia kena stroke ringan, kenanya itu di memori dan syaraf mata gitu. Jadi puji Tuhan saya masih bersyukur bahwa kaki dan tangannya itu masih tidak apa-apa gitu saat itu. Nah jadi karena kena memori, semua konsentrasi apapun blank. Dia nggak tahu, sampai nama anak semua dia nggak tahu gitu. Dan itu kita ya
lama juga sih. Terapi, berobat gitu. Nah setelah itu pulang ke rumah dapat setiap 3 bulan sekali kita harus ke dokter karena dia kejang di rumah. Setiap 3 bulan sekali saya harus ke PIK, ke rumah sakit PIK itu karena kebetulan ada Prof. Setia Negara saat itu, jadi dibawa ke situ. Setiap 3 bulan sekali dia kejang di rumah. Nah saya bingung harus bagaimana gitu. Karena kebetulan anak saya kan perempuan 3 gitu. Jadi akhirnya bawa ke sana rawat baik. Nanti pulang 3 bulan begitu lagi gitu. Nah sampai akhirnya setelah lewat dari situ pernah sekali juga dia kejang, saya nggak ada di rumah, saya lagi karena kebetulan saya ada ruko di sini di Gading Serpong, saya lagi ke sana lagi renov ruko. Jadi anak saya pagi-pagi telepon, mami papi kejang, buru-buru saya pulang. Ternyata saya minta tolong ada teman gereja juga bawa ke PIK. Bawa sampai sana itu di ruang UGD, kaki tangannya itu enggak bisa diem, gerak terus gitu. Saya pikir saya harus bagaimana, karena kalau di UGD itu kalau belum ada dokternya kan enggak bisa ditangani langsung. Jadi saat itu saya cuma berdoa dan berdoa, itu aja yang saya lakukan. Karena kita sebagai manusia, kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kita berbahagia kalau kita ada Bapa. Itu yang saya pegang. Saya berdoa terus sampai saya pegang suami saya. Saya bilang Tuhan tolong supaya tangan kakinya nggak gerak-gerak terus begitu. Setelah itu baru Prof. Setia datang. Masuklah ke kamar gitu, dan itu berjalan udah sekian tahun sampai akhirnya saya pindah ke sini. Puji Tuhan, saya pindah ke sini dia Tuhan tuh betul-betul lindungi dia, nggak pernah sama sekali kejang gitu. Saya tinggal di sini dari tahun 2010 saya pindah. Nah jadi dalam perawatan cuma karena dia kan kena memori. Nah dari memorinya itu membuat dia sekarang demensia gitu. Karena dari memorinya itu. Nah sekarang apalagi saat-saat sekarang ini ya, kaki udah nggak bisa berdiri gitu. Jadi makan ada yang bantu saya disuap itu makannya, mandi ya dimandikan. Tapi kadang-kadang kalau orang demensia itu menurut dokter jadi dia kadang-kadang marah sendiri, mau mukul gitu kadang-kadang. Ya tapi saya maklumin karena apa, dia juga dengan tidak sadar berbuat seperti itu gitu. Nah, ya setelah itu ya setiap hari begitulah. Kita sudah nggak bisa untuk berdoa bareng, apalagi dia sebagai imam gitu, nggak bisa. Jadi sekarang itu tugas saya. Tugas saya kadang-kadang saya tumpangin tangan saya doain dia. Itu aja yang dapat saya lakukan. Itu cuma ya kadang-kadang kita sebagai manusia ya seringkali juga kita lemah dalam arti ada kekesalan gitu, kekecewaan, tapi saya bernyanyi. Nah itu lagu-lagu yang sangat menguatkan saya. Sampai sekarang, sampai saya hafal ada di KJ 408 di Jalan Kubuli Iring.
Nah, itu lagu kekuatan bagi saya. Dan NKB 48 hanya dialah yang tahu. Itu sebenarnya banyak lagu-lagu Kristen itu lagu rohani yang bagus-bagus. Tapi itu memang saya suka lagu-lagu itu. Dan NKB 49. Nah, itu yang saya suka. Jadi dikala saya merasakan sedih, kesal, emosi, saya nyanyi. Itu aja. Nah, cuma pesan saya untuk Bapak Ibu di sini, kalau menghadapi seperti saya, itu keluarga ada yang sakit, kita jangan lemah. Kita harus kuat karena kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Kalau saya tuh kalau orang bilang kita harus pegang tangan Tuhan. Saya bilang kalau saya tidak pegang tangan Tuhan. Tapi saya peluk Tuhan erat-erat. Itu yang saya lakukan. Jadi ya pesan saya itu ya kita ini semua ada masanya. Jadi kita kuat, terutama harus kuat di dalam Tuhan. Karena Dia satu-satunya penolong kita, pendamping kita, penghibur kita. Semua itu ada di pihak Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yulia. Kita juga sama-sama berdoa supaya Ibu Yulia juga kuat. Ibu Yulia juga Tuhan berikan kesabaran. Dan dari sini pun kita teman-teman yang lain juga belajar bahwa apapun yang akan kita hadapi, sulit apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan. Jangan putus asa. Tuhan selalu tahu apa yang kita alami. Dan jika kita minta dalam doa, Dia dengar. Pasti dengar. Ya, cuma kita minta, jangan yang kita minta kita tuntut. Tuhan cepetan. Jangan, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Terima kasih Ibu Yulia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Reni. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi dari NKB 170. Mungkinlah
Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk datang di tempat ini. Terima kasih Engkau boleh perjumpakan kami dengan saudara-saudara seiman. Kami bersyukur juga tempat ibadah yang nyaman yang boleh kami nikmati. Bahkan setiap fasilitas yang boleh kami pakai, kami syukuri. Bapak, sebentar bersama-sama kami juga akan merenungkan bagian firman Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin menyertai setiap kami, supaya sungguh ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud dan rancangkan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahannya untuk semata-mata menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan waktu di depan kami. Amin. Selamat pagi oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Kita masih akan membaca dari Mazmur 128, kita akan baca ke semua ayatnya. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Elai memberikan judul berkat atas kepala rumah tangga. Nyanyian Siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Apa yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ditanya pasti semua orang ingin bahagia. Betul nggak? Betul ya. Walaupun udah masuk di usia indah, setiap orang pasti ingin bahagia. Nah, tetapi ternyata banyak cara orang mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang mencari kebahagiaan itu dengan mencari di dalam dirinya. Mungkin kalau hari-hari ini itu lagi musim orang yang bilang cintai dirimu sendiri. Bahkan dibilang ada peluk dirimu, hargai dirimu, begitu ya. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Coba cari apa yang bisa membuat kamu itu happy. Bagian-bagian tubuh mana atau sifat-sifat mana dari dirimu yang kamu senangi. Nah, tetapi ternyata ketika ini dilakukan dan hanya fokus di dalam diri sendiri, banyak orang juga ternyata tidak dapat menemukan kebahagiaannya. Ya, kalau yang pertama lihat ke dalam diri. Nah, jenis yang kedua adalah dia melihat sekitar, melihat keluar. Ya. Jadi kalau orang lain punya apa, oh rasanya saya kalau punya itu juga akan bahagia. Iya, kadang-kadang begitu ya. Kalau orang lain bisa jalan-jalan kemana, oh saya bisa ke tempat itu juga pasti bahagia. Apalagi sekarang dengan medsos ya, yang begitu luar biasa. Saya yakin oma-opa di sini juga sangat canggih. Wah, kirim-kiriman, ayo aku jalan-jalan ke sini loh, gitu. Healing nih. Wah, langsung, wah kayaknya saya kalau bisa sampai ke sana, saya juga pasti akan bahagia. Kalau anak muda sekarang tuh lagi musim main padel. Ya, ada di sini oma-opa yang main? Berat ya, lari-lari. Wah, tapi itu jadi tren yang luar biasa, gitu ya. Nggak tahu, belum setahun rasanya ya. Dulu saya bilang padel itu apa gitu ya. Wah, tapi sekarang di mana-mana padel ini di dekat sini ada buka juga ya, dekat PLC. Nah, orang rasanya kalau wah bisa ikut padel, wah pasti juga bisa bahagia mungkin bagi anak-anak muda.
Nah, tetapi apakah betul demikian? Kemarin saya membaca satu berita ya, orang yang ikut tren mungkin kalau di dalam hal keuangan ada seorang yang main kripto. Saya juga nggak terlalu ngerti, tapi dengar-dengar kripto gitu ya, ditemukan dia meninggal di dalam mobilnya yang mereknya Lamborghini. Ya, hebat ya mobilnya, tapi ternyata hidupnya nggak bahagia. Dan dikatakan diagnosa kemungkinan dia bunuh diri karena memang kriptonya lagi hancur. Nah, apa yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ada orang mencari kebahagiaan di luar dirinya sendiri dan melihat sekitar, ternyata itu juga nggak cukup untuk membuat kebahagiaan kita. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang sebenarnya bahagia yang sejati itu bagaimana sih? Bagian firman Tuhan Mazmur 128 mengajak kepada kita dan membukakan kepada kita satu rahasia tentang kebahagiaan sejati. Yaitu kebahagiaan sejati kita akan dapatkan ketika kita hidup di dalam takut dan taat kepada Tuhan. Ayat yang pertama di sana dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Jadi di dalam Mazmur 128 ini merupakan Mazmur ziarah, bagian dari Mazmur ziarah. Jadi ada kebiasaan bangsa Israel, umat Israel itu mereka 3 kali setahun tuh datang ke Yerusalem. Dan perjalanannya butuh waktu, nggak kayak sekarang kan tinggal pilih alat transportasi. Kalau pada waktu itu butuh waktu, sehingga ada lagu-lagu Mazmur-Mazmur yang dinyanyikan itu sebagai Mazmur ziarah. Dan Mazmur 128 ini termasuk di dalam bagian Mazmur ziarah. Secara khusus kalau kita baca ya memang sekitar ada 15 Mazmur ziarah. Kalau Mazmur 127 kalau di sebelum-sebelumnya mereka sambil berjalan ke Yerusalem makin dekat mereka diingatkan kenapa sih mereka mesti ke Yerusalem. Mereka diingatkan bahwa Tuhan itu adalah penjaga Israel. Bagaimana mereka juga di dalam perjalanan mereka selalu menaikkan puji-pujian. Mereka merasa betul-betul bahwa di dalam Tuhan ada keamanan. Nah di dalam Mazmur 127 dan 128 ini fokusnya memang di dalam melihat karya Allah dalam dan melalui keluarga. Jadi kalau kita baca 127 berkat Tuhan atas rumah tangga, kemudian Mazmur 128 ini bicara tentang berkat atas kepala rumah tangga. Masih bicara di dalam konteks keluarga. Dan bulan ini di gereja kita sedang masuk juga di dalam bulan keluarga. Jadi melalui Mazmur ini para peziarah diingatkan bahwa orang yang berbahagia itu orang yang seperti apa sih? Ternyata orang yang berbahagia itu adalah menurut Mazmur ini adalah orang yang takut dan taat kepada Tuhan. Orang yang takut dan taat. Jadi bukan takutnya juga bukan takut seperti lihat hantu. Tetapi di sini lebih kepada hormat kepada Tuhan, kagum kepada Tuhan. Dan itu dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari dalam ketaatan. Jadi bukan hanya oh iya aku takut Tuhan, tetapi ternyata hidupnya tidak melakukan berkat Tuhan. Tidak melakukan firman Tuhan. Nah orang-orang yang demikian inilah yang disebut berbahagia. Jadi kalau kata berbahagia di dalam bahasa aslinya itu mengandung arti secara bahagia secara jasmani dan rohani. Jadi bukan hanya bicara tentang cukup makan atau badannya sehat seperti saya. Katanya makin segar begitu ya. Tetapi secara rohani batinnya pun dia mengalami kebahagiaan. Ya. Jadi di dalam bagian ini kita melihat bahwa kebahagiaan yang didambakan orang itu sebenarnya bukan hanya sebatas visual. Tetapi utuh ya di luar dan di dalam. Dan itu hanya bisa didapat ketika kita hidup takut dan taat kepada Tuhan. Jadi kalau tadi lihat ke dalam atau lihat sekitar, sekarang kita diminta lihat ke atas kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan dan kita sungguh menyatakan hidup yang takut akan Dia, taat kepada Dia. Nah untuk orang-orang yang seperti ini ada janji Tuhan yang dinyatakan. Jadi ini bukan sekedar perasaan seperti orang yang minum obat kalau
ada yang kecanduan ya happy, senang-senang sebentar saja, enggak. Tetapi ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, ini akan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu terlihat dari berkat yang kita terima. Apa saja berkat yang kita terima ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 128 paling tidak ada 3 berkat yang dinyatakan. Yang pertama berkat atas pekerjaan, ayat 2. Ya, engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Apa yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar mulai dari kejadian, sebenarnya pekerjaan, kalau hari ini kan kita ngerasa aduh berat banget ya pekerjaan itu susah banget. Tetapi sebenarnya pekerjaan ini bukan kutuk ya. Kenapa? Karena sejak manusia pertama diciptakan, Tuhan kasih tanggung jawab untuk mengelola taman. Jadi memang dari awal manusia itu diberikan tanggung jawab untuk bekerja, panggilannya bekerja. Nah yang jadi masalah adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, maka di sana dibilang engkau dengan berjeripaya berpeluh akan mengusahakan tanahmu. Nah itu kutuknya di sana ya. Jadi pekerjaan itu menjadi berat. Tetapi bersyukur sekali kalau di dalam bagian ini kita dibukakan satu fakta. Ketika seseorang itu takut akan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, maka salah satu kutuk itu dipatahkan sehingga orang yang bekerja itu bisa menikmati hasil pekerjaannya. Ya, jadi apa yang kita kerjakan itu bisa kita nikmati. Apa yang kita usahakan itu tidak dirampas orang lain, tapi kita bisa menikmati dan kita bisa puas. Bahkan lebih lagi kita bisa menjadi sumber berkat bagi orang lain. Pernah nggak oma-opa bekerja tapi tidak bisa merasakan hasilnya? Saya, kalau ada orang yang bilang begini, kita bisa beli tempat kasur yang bagus, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ya, bisa beli makanan enak, tapi belum tentu bisa merasakan. Nah, ketika kita ada di dalam hidup yang takut akan Tuhan, di dalam bagian ini dibilang bahwa kita ini bisa merasakan hasil pekerjaan kita. Kita dapat menikmati hasil jerih lelah kita, bahkan kita puas di dalam anugerah Tuhan. Kita bisa menikmatinya dengan puas. Bukankah ini berkat yang luar biasa? Karena ada banyak orang yang bekerja keras tetapi tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya. Kalau zaman saya kecil dulu saya suka baca komik Donald Bebek. Ada satu tokoh di sana ya yang sangat diberkati luar biasa. Sebenarnya hartanya itu banyak sekali tapi dia tidak pernah bisa menikmati. Paman Gobek. Kasihan banget ya. Dia kumpulkan itu dengan susah payah, bahkan dia hitung setiap sen, tapi dia tidak bisa menikmati. Iya, sial terus ya. Nah, hari ini kita diajarkan satu hal yang mungkin kita nggak sadar. Bahwa ketika kita bisa menikmati hasil pekerjaan itu juga adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya juga membaca satu kisah ya, dibilang ada seorang pengusaha di Glodok yang kerja mati-matian, tokonya nggak pernah tutup begitu ya. Sampai akhirnya hartanya luar biasa banyaknya. Terus dia menikah dengan seorang wanita cantik. Wah dia bilang, pikir ini bahagia pasti dengan wanita muda yang cantik. Nggak lama pengusaha ini meninggal. Akhirnya wanita ini menikah dengan karyawan toko itu. Kasihan ya, sudah habis hidupnya dihabiskan begitu luar biasa untuk bekerja kumpulkan harta, tapi akhirnya yang menikmati karya orang lain. Nah, oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin hari ini hanya sebagian kecil dari kita yang masih aktif bekerja. Tetapi sungguh kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa menikmati hasil pekerjaan kita. Masih bisa tidur dengan nyenyak walaupun mungkin kasurnya enggak yang puluhan juta ya. Masih bisa menikmati nikmatnya sayur asem dan sambal dan ikan asin. Udah enggak boleh ikan asin, darah tinggi.
bacem, tempe, tahu, yang asam urat mesti dikurangin. Ya, hal-hal yang sederhana kita bisa nikmati itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita sungguh takut akan Tuhan, kita bisa menikmati hal ini. Bagaimana dengan kehidupan Oma Opa saat ini? Mari kita belajar mensyukuri. Apa yang sudah kita upayakan begitu luar biasa di masa muda kita. Mari hari ini kita juga belajar menikmati. Kita mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita bisa jadi sumber berkat bagi orang lain. Kemarin saya bertemu dengan seorang yang usianya sudah cukup lanjut. Dia menceritakan tentang dia punya satu bidang tanah yang selama ini tidak terlalu digarap begitu ya, tetapi kemudian dia pikir karena sudah yang nggak ada kegiatan, terus ada berkat juga, akhirnya tanah itu digarap kembali. Dan sekarang dia kelola lagi tanah itu, dan dia melibatkan orang-orang di sekitar tempat tinggal yang di desa itu, gitu ya. Dan banyak orang mendapat berkat. Saya pikir hebat juga ya umur segini, kayak mulai jadi pengusaha lagi. Saya aja mikir apa ya nanti setelah ini saya lakukan. Gitu. Nah, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, mari setiap kita juga belajar ya hari ini bahwa ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, kalau kita bisa menikmati berkat atas pekerjaan setiap jeri lelah kita, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, berkat yang Tuhan janjikan itu adalah berkat atas keluarga. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan itu akan memiliki keluarga yang mendatangkan kebahagiaan. Bukan cuman sekedar hidupnya mereka aman, tetapi karena ada satu hal yang luar biasa. Ya di dalam bagian ini memang asumsinya di konteks waktu itu ya orang yang dewasa rata-rata itu menikah. Jangan dibayangkan konteks sekarang ya. Kalau sekarang kan anak usia berapa belum masih mau single gitu. Tetapi di waktu Mazmur ini ditulis, masyarakat pada umumnya bahkan dibilang usia 18 juga sudah mulai menikah begitu ya. Maka mereka dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan memiliki keluarga yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau di ayat yang ketiga di sini dikatakan istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Begitu ya. Jadi kedua tanaman ini, anggur dan zaitun, itu adalah dua tanaman yang penting di dalam konteks Israel kuno. Tetapi memang bukan untuk bertahan hidup. Bukan yang mempengaruhi hidup dan mati, tetapi ini yang penting. Begitu. Dan tanaman ini adalah menggambarkan bahwa ada simbol hidup yang berlimpah, begitu, ada berkat di sana. Jadi kalau pokok anggur itu pasti diharapkan muncul buahnya. Maka kalau di sini dikatakan istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur, artinya adalah anggota keluarga itu akan istri digambarkan sebagai seorang yang produktif, ya, menjadi berkat, saluran berkat, begitu ya. Jadi kehadirannya itu menjadi berkat juga bagi seisi rumahnya. Dan kemudian kalau anak-anak juga digambarkan sebagai tunas pohon zaitun di sekeliling meja, itu bicara tentang simbol yang hidup yang berkelimpahan. Jadi kalau pohon zaitun itu untuk mulai jadi berbuah itu butuh waktu yang lama, cukup lama. Nah, sekitar 10 sampai 15 tahun. Tetapi setelah itu nggak butuh banyak usaha untuk merawat. Dan dia bisa berbuah puluhan tahun. Nah, hal inilah yang digambarkan ketika seorang hidup takut akan Tuhan, kalau di dalam konteks ini memang secara patriarkal, bapak-bapak, begitu ya. Jadi istrinya juga merasakan bagaimana teladan yang baik dan akhirnya juga menunjukkan hidup yang berbuah dan produktif. Anak-anaknya pun memang mungkin di awal butuh effort untuk
mendidik mereka, tetapi akhirnya mereka itu bertumbuh, dewasa, menjadi orang-orang yang berbuah dan gak perlu kita khawatir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita yang bilang, udah terlambat sekarang, saya anaknya udah gak ada yang kecil, itu udah gede-gede semua. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hidup takut akan Tuhan dan taat kepadanya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang tinggal menjadi keluarga kita, itu mereka juga akan merasakan. Dan mereka juga akan diubahkan oleh kehidupan kita. Dan hari ini kita bisa mensyukuri bagaimana anak-anak kita juga walaupun mungkin kita jauh dari mereka itu bisa memiliki hidup yang teguh di dalam Tuhan. Apa yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengenal ada seorang pendeta ya yang anaknya cukup banyak, tapi ini memang dia di luar negeri, nggak kenal secara pribadi saya, tapi cukup sering mengikuti khotbahnya dan kesaksiannya. Dia punya sekitar 5 anak begitu ya. Anak-anaknya ini bertumbuh secara luar biasa. Satu kali ada seorang anaknya yang perempuan, jadi waktu ditinggal itu rumahnya dirampok begitu dan dia diperkosa 5 orang. Ya kalau kita melihat, wah ini pasti hidupnya hancur begitu. Tetapi ternyata ketika orang tuanya mendampingi dia dalam pemulihan, luar biasa hari ini dia juga melayani Tuhan, suaminya seorang pendeta dan dia dengan berani menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan dia dari luka yang dialami. Dan anak-anaknya juga bertumbuh luar biasa. Dan bahkan anaknya yang kecil juga menyaksikan tuh bilang begini, waktu mau cari suami, dia bisa mempercayakan kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia bilang, saya tahu kualitas yang akan dipilih bapak saya itu gak akan mengecewakan. Dan pasti akan teruji. Seberapa banyak anak-anak kita ya yang mau seperti itu. Kadang anak saya aja saya tanya, kamu udah punya mau dikenal? Apa sih mama ini? Ya, tapi ya saya percaya ketika setiap kita hidup sungguh di dalam takut akan Tuhan, maka berkat atas keluarga itu juga akan nyata dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita pada akhirnya juga boleh melihat bahwa keluarga kita itu juga adalah surga kita. Karena kita melihat orang-orang yang di dalamnya juga merasakan bahagia. Hari ini mungkin kita dipercayakan cuman tinggal dengan pasangan kita atau dengan cucu kita. Sebagian besar anak-anak kita sudah jauh, tetapi ada yang sendiri juga ya. Tapi saya yakin kehidupan kita itu memberi dampak. Dan orang-orang yang di sekitar kita itu akan melihat dan juga akan merasakan berkat. Maka di dalam bagian yang terakhir kalau di dalam Mazmur ini dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Jadi ketika seseorang itu hidup takut akan Tuhan bukan hanya berhenti atas dirinya sendiri, dia bisa menikmati hasil pekerjaannya, tetapi juga di tengah keluarga, tetapi lebih lagi juga berkat atas komunitas. Apa yang terkasih di dalam Tuhan, Sion itu merupakan tempat lambang kediaman Allah. Dan dari Sionlah, di sini katakan Tuhan memberkati engkau dari Sion. Jadi ketika kita membangun relasi bersama-sama dengan Tuhan, maka berkat itu juga akan tercurah dan kita dipakai untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kebaikan berkat yang Tuhan berikan ternyata bukan hanya berhenti untuk kita. Kalau di sini dikatakan menjadi kebahagiaannya Yerusalem, ya, lebih lagi. Dan kalimat ini ditutup bagian ayat pasal 108 ini ditutup dengan damai sejahtera atas Israel. Jadi melalui seorang yang sungguh takut akan Tuhan, yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka akan terbentuk satu komunitas yang juga menjadi berkat bagi banyak orang. Satu komunitas yang kuat, yang boleh saling meneguhkan, yang saling menghibur. Sehingga orang kangen gitu ya datang ke
Usinda, saya dengar kemarin di PMJD sementara ini tidak menerima tambahan anggota, begitu ya? Karena sudah nggak cukup. Oh, paduan suaranya. Kemarin dibilang gitu, soalnya kapasitasnya udah nggak cukup gitu. Saya senang dengar ini, artinya ada banyak orang yang pengen datang ke komunitas ini. Dan saya berharap supaya bukan hanya waktu datang terus nggak balik lagi, tapi balik lagi dan bawa makin banyak orang. Kenapa? Karena mulai dari setiap pribadi yang betul-betul menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Maka sekali lagi di dalam ayat yang keempat dikatakan, kalau di dalam ayat yang 1 tadi dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, tapi bukan hanya perasaan, tapi dinyatakan di dalam kehidupannya yang hidup menurut jalannya. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Ini menjadi doa dari para pesiara, pemazmur yang menegaskan sekali lagi betul-betul ada kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkat Tuhan akan terus melimpah bagi setiap mereka. Oleh karena itu, biarlah ini juga menjadi doa kita dan terus menjadi pengingat kita. Betulkah saat ini di dalam usia lanjut kita menjadi orang yang sungguh takut akan Tuhan? Kita menjadi teladan bagi anak cucu menantu kita atau siapapun yang ada di sekitar kita. Dan mereka melihat betapa kita diberkati. Dan pada akhirnya mereka juga merasakan berkat yang kita terima. Om apa yang terkasih di dalam Tuhan, selamat menjalani kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Usia yang bertambah bukan berarti kita berhenti belajar, karena terus menerus ya mesti belajar tadi takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Belajar kalau kesel sama teman, belajar mengampuni. Belajar berdamai dengan keadaan, dengan sakit, dengan kondisi tubuh yang kesehatan yang terbatas. Tetapi kita melalui kehidupan kita boleh melihat bagaimana seorang yang sungguh taat itu juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat mas kita hari ini ambil dari Mazmur 128 ayat 1, bersama-sama kita baca ya. Supaya terus mengingatkan, jangan kita cari kebahagiaan dari yang lain-lain. Tapi mari kita mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena itulah kebahagiaan yang sejati. Ya, boleh sih lihat kanan kiri, tapi jangan jadi fokus utama kita. Ya, boleh menyenangkan diri sendiri. Tetapi mari yang terutama, kita hidup untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita baca Mazmur 108 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Ya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Selamat berbahagia di dalam anugerah Tuhan dan merasakan kelimpahan berkat daripada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh mengingatkan kami kebahagiaan sejati kami hanya di dalam Engkau. Ampuni kami ya Tuhan kalau sering kali kami sibuk mencari sumber kebahagiaan kami dari tempat lain. Kami sibuk membandingkan diri kami dengan orang lain atau bahkan kami mengeluhkan kemunduran-kemunduran fisik yang kami alami. Tetapi hari ini kami bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa itu Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Engkau tetap hadir bagi kami. Engkau tetap memberi diri untuk kami kasihi dan menjadi sahabat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami supaya sungguh hidup kami boleh dedikasikan sepenuhnya untuk menjadi hidup yang takut akan Tuhan dan semata-mata melakukan kehendak Tuhan. Supaya sungguh ya Tuhan kami boleh melihat bagaimana kami dapat menikmati berkat atas jerih lelah kami. Kami boleh
merasakan kepuasan di dalam anugerah Tuhan. Bahkan keluarga kami juga menjadi keluarga yang diberkati. Keluarga yang menghasilkan karakter-karakter yang memuliakan Tuhan. Anak cucu kami ya Tuhan, Engkau juga berkati. Sehingga mereka boleh hidup sungguh di dalam Engkau. Bapak, kami bersyukur juga Tuhan Kau boleh tempatkan kami di tengah-tengah komunitas ini sehingga kami boleh saling mengasah, membentuk satu dengan yang lain. Kami bersyukur kami boleh belajar banyak hal melalui komunitas ini. Tetapi biarlah juga kami mulai dari diri kami sendiri ya Tuhan. Kami mau hidup sungguh menjadi teladan juga bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Saat ini di dalam persekutuan kami juga mau mengingat untuk Bapak Pit Hendra Harjono, pasca operasi tulang panggul bagian kanan. Kami berdoa untuk pemulihannya, Tuhan yang menolong. Berkati juga keluarga yang boleh mendampingi, Tuhan yang memberi kekuatan, kesabaran. Kami juga berdoa juga ya Tuhan untuk suami Ibu Yulia, masa-masa saat ini Tuhan yang menopang, memberi kekuatan dalam keterbatasan ingatan karena demensia yang dialami. Kami percaya tangan Tuhan boleh terus beserta. Engkau juga berkati keluarga juga Bu Yulia dalam merawat, menjaga orang tua, suami yang terkasih. Biarlah sungguh Tuhan, cinta kasih Tuhan yang boleh terus memenuhinya. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk kesehatan pengurus dan juga seluruh jemaat usia indah berserta dengan keluarga masing-masing. Di tengah-tengah cuaca yang cukup ekstrim beberapa hari ini kami berdoa, Tuhan Kau yang melindungi kami, menjauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Bagi kami yang lemah tubuh, mari Tuhan kiranya Kau yang boleh memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Ya Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan dan dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur, biarlah kami rindu setiap program ini boleh membawa berkat bagi banyak jemaat usia indah seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau di bulan-bulan yang akan datang kami juga akan menyusun program yang baru, Tuhan yang memberikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan, kami mengingat juga untuk proses pembangunan gedung gereja kami yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Kami bersyukur untuk setiap progres yang sudah dijalani sampai saat ini. Bersama-sama kami berdoa untuk kebutuhan dana, kiranya Tuhan cukupkan. Dan kami memohon ya Tuhan, kami rindu proses pembangunan ini selesai tepat pada waktunya dan bersama-sama kami boleh beribadah di tempat yang baru. Bapak, saat ini kami juga bersyukur untuk Oma Opa kami yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai 15 Oktober. Kami berdoa untuk Ibu Susan Halim yang berulang tahun di tanggal 10 Oktober. Kami berdoa untuk Ibu Rosa tanggal 11 Oktober, untuk Ibu Helena Karel, Ibu Linawati Sasmita yang berulang tahun di tanggal 12 Oktober, dan juga hari ini Ibu Ang Mukjan dan Ibu Lilis Rosanti yang Tuhan tambahkan usia lagi 1 tahun. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pribadi ini yang Tuhan boleh tuntun sampai saat ini. Kami serahkan untuk hari-hari ke depan yang Tuhan percayakan, biar dalam segala keberadaan mereka boleh tetap dipenuhi dengan sukacita, ucapan syukur, dan mereka juga boleh menjadi teladan iman bagi setiap orang yang dekat dengan mereka. Doa-doa yang mereka naikkan Tuhan dengarkan, dan Tuhan jawab, dan Tuhan berkati mereka dengan kelimpahan berkat yang luar biasa. Dan mereka boleh bersukacita di dalam anugerah Tuhan. Anugerahkan juga kekuatan kesehatan bagi setiap mereka ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya ada banyak hal yang belum kami ungkapkan, tetapi kami yakin Tuhan yang mendengar, Tuhan juga yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Rini atas firman-Nya. Semoga firman-Nya itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Untuk selalu bersyukur apapun keadaan kita. Untuk selalu juga menjadi contoh bagi anak-anak cucu kita. Biarlah kehidupan kita juga boleh kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara kita. Menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita.
Eh, saya ambil dari Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta alam, semesta langit. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyi dari KJ 288. Marilah puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya bagi umat dalamnya, dulu kini selamanya, panjang sebermabad. Puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Dia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia yang kekal kuasanya. Sujudlah hai surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita masuk ke Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dan kami juga bersyukur untuk firman yang telah kami dengar tadi. Biarlah itu juga boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelajaran bagi hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kami bawa persembahan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita akan menyanyi dari NKB 204.
Mari bersama kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan pakai hidup kami supaya di dalam segala aspek kehidupan kami boleh menyatakan Engkau yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli terhadap kami, dan kami boleh bagikan itu kepada sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, bila setiap kami boleh menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, beserta dengan setiap kita, menjadikan setiap kita orang-orang yang berbahagia, karena berkat Tuhan tercurah atas kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati, silakan. Ibu-ibu diminta untuk duduk sebentar. Kita akan mendengarkan warta untuk ke Rabu depan. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon perhatian sejenak untuk warta Jemaat Usindah Rabu 15 Oktober 2025. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Yuliastuti selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih kepada pemimpin pujian Ibu Yani Suryati, singers Ibu Esther Simamora, Ibu Kristiana Kumala, pemusik Ibu Anita Purwanti, penerima tamu Ibu Tung Lianio, Ibu Liana Cahyati, dan multimedia Saudara Efrat dan Saudara Kelvin. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 22 Oktober 2025 dengan tema keluarga yang saling menopang. Terambil dari Galatia 6 bait 1 sampai 10. Pembicara Pendeta Dani Purnama. Pemimpin pujian Bapak Julius Pranajaya. Singers Bapak Irawan Rudianto dan Bapak Sunu. Pemusik Ibu Amelia. Penerima tamu Bapak Hengki dan Bapak Arifin. Pembaca warta Ibu Vera. Seharusnya ada pemusik dari bapak-bapak ya. Pak Kuncoro mestinya. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon untuk memperkenalkan diri. Kami silahkan. Ya. Oh, tidak ada rupanya. Dan akan diteruskan dengan
pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan tidak ada MMA. Tetapi ada latihan paduan suara. Pada tanggal 17 Oktober 2025 hari Jumat, ada kegiatan melukis di Gria Kasih pukul 10. Bagi ibu-ibu yang berminat mengikuti kegiatan melukis, dapat hadir pada hari Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga. Tempat di Gria Kasih pukul 10. Kemudian Bapak Ibu ada pengumuman, apakah ada jemaat yang belum menerima amplop yang bertuliskan aku ikut membangun rumah Tuhan seperti ini? Apabila ada yang belum menerima amplop seperti ini, dimohon untuk angkat tangan, pengurus akan memberikan amplop tersebut yang akan dikumpulkan ya Bapak Ibu udah menerima semua yang ada tulisan seperti ini ya. Nah, amplop ini akan dikumpulkan pada hari Rabu minggu depan, tanggal 22 Oktober. Ya. Nah, minggu depan dibawa dan amplop ini setelah diisi, nanti Bapak Ibu akan dipersilakan untuk maju ke depan. Akan disediakan tempat untuk tempat amplop ini, ya. Dan ini merupakan persembahan dari Bapak Ibu untuk pembangunan gereja. Jadi Bapak Ibu lansia ikut aktif di dalam pembangunan gereja. Dan jangan lupa minggu depan setelah diisi ini amplop dibawa dan akan Bapak Ibu akan maju ke depan. Di depan ini akan disediakan tempat untuk Ibu meletakkan amplop ini. Nah, demikian warta jemaat pada siang hari ini, tetapi masih akan dilanjutkan dengan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yana. Kami persilahkan Ibu Yana. Ya, selamat siang Bapak Ibu, Oma Opa, Om Tante semuanya. Masih ingat nggak minggu lalu ada pengumuman kalau hari ini kita diminta bawa alat tulis. Untuk apa? Lupa ya. Kita mau adain lomba. Di pengumuman di info komisi sudah diberitahu karena bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Setiap minggu kita ada acara. Kecuali persekutuan ada beberapa permainan atau lomba. Nah, untuk hari ini lombanya adalah lomba menuliskan nama teman-teman sebanyak mungkin. Tapi di sini nanti akan dibagikan oleh pengurus ya kartu ini ya. Nomor 1 yang ditulis adalah nama sendiri. Ingat ya, nama lengkap sendiri, pasti tahu kan. Saya namanya misalnya Jana Idris gitu ya. Nomor 1 nama lengkap diri sendiri. Nah, terus nomor 2, 3, 4 seterusnya nama teman-temannya. Berapa lama? Saya kasih waktu 5 menit. Setelah 5 menit nanti dikumpulkan lagi ke pengurus. Minggu depan kita akan umumkan pemenangnya. Ya, yang paling banyak. Itu kalau tulis nama temannya nama panggilan. Itu poinnya 1. Tapi kalau bisa tulis nama lengkap,
itu poinnya 2. Ya, jadi ya misalnya kalau saya taunya Yana, tulisnya Yana aja. Poinnya cuma 1, tapi kalau tulis nama saya Yana Idris dapat poinnya 2 gitu. Ya, jadi tulis nama teman-teman yang tahu di persekutuan ini sebanyak mungkin. Nanti pertama kita bagikan dulu kartunya, kemudian yang nggak bawa alat tulis nanti angkat tangan, akan dipinjami oleh pengurus. Setelah 5 menit kartu akan dikumpul, pensil atau alat tulis yang dipinjam juga dikembalikan. Ya. Jadi ya siap-siap dulu alat tulisnya, pengurus silakan bagi kartunya. Ingat nomor 1 adalah nama penulis, nama sendiri. Jadi saya tahu nih, ini siapa nih yang ngisi nih, yang nomor 1 itu ya. Nomor 1 nama sendiri, nama lengkap. Nomor berikutnya nama teman-temannya, lengkap boleh, nggak lengkap nggak apa-apa. Cuma kalau bisa lengkap, nama lengkap dapat poinnya 2. Ya, dibagikan dulu, nanti jangan nulis dulu ya. Kalau semua sudah dapat kartunya, sudah punya alat tulisnya, baru kita mulai sama-sama. Harusnya nama teman-teman kelompok MMA-nya tahu ya. Yang di depan sudah dapat. Nomor 1 nama sendiri. Nomor 1 nama sendiri. Ya, kartunya yang di depan belum dapat nih Bu Esther, Bu Kristi, Bu Anita. Kalau misalnya ya di sini saya tahu ada beberapa Ibu Maria. Enggak, teman di persekutuan ya, bukan teman di luar ya. Kita nggak kenal, pengurus nggak kenal kalau teman di luar. Jadi nama anggota persekutuan Usinda. Ya, jangan tulis dulu, jangan tulis dulu. Siapa yang belum dapat kartu, yang belum punya pensil atau pena, angkat tangan. Ya, nanti kalau semua sudah dapat baru kita mulai sama-sama. Ini ya. Ingat nama teman di sini. Kalau di sini kan misalnya banyak Maria, banyak Sri, banyak Anita, tolong ditulis. Misalnya nama Bu Anita taunya nggak tahu nama lengkapnya Bu Anita ketua kita. Anita BSD gitu dengan Anita 1A atau Anita pemusik silahkan. Yang penting kita tahu ada bedanya. Kalau bisa nama lengkapnya lebih bagus lagi. Ya, sudah semua? Kalau sudah? Ya, ingat ya nomor 1 nama masing-masing, nama lengkap. Ya, kita mulai 5 menit ya. Sudah. Silakan. Baru 1 menit, masih lama waktunya. Masih 4 menit. Ya, kalau tahu nama temannya banyak banget, lebih dari 15, boleh tulis di belakangnya ya.
Ingat kalau bisa nama lengkap, poinnya 2. Pengumumannya minggu depan sekaligus pembagian hadiah minggu depan. Ya, masih 3 menit. Pengurus tidak bisa ikut ya. Belum, masih ada waktu Bu, 1 menit lebih. Nanti tulis saja lagi yang kalau sudah nggak tahu lagi nama temannya udah dipegang aja. Sebentar lagi baru dikumpul. Ya, 1 menit lagi. Para pengurus harap berdiri di tengah ya, siap-siap sebentar lagi selesai mau dikumpul. ...30 detik lagi, para pengurus tolong berdiri standby untuk mengumpulkan ya. Tolong ada yang berdiri di depan. Belum, sebentar lagi masih 15 detik lagi. Sebentar lagi 15 detik lagi masih ada waktu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah kumpul. Ya. Tolong dikumpulkan bersama dengan alat tulis yang tadi pinjam ya. Yang tadi pinjam alat tulisnya sekalian dikembalikan juga. Pengumumannya minggu depan sekaligus pembagian hadiah. Ya, kita untuk selingan dalam persekutuan aja ya. Jadi ya senang-senang, bukan hadiahnya yang luar biasa tiket Jakarta Bali yang masih available, tapi ya pokoknya asal tanda sukacita aja ya, persekutuan bersama minggu depan. Kalau mau tiket PP Bali boleh, tapi tiket bekas. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua untuk partisipasinya. Minggu depan jangan lupa ya, amplop yang sudah dibagikan minggu lalu dan tadi di bawah diisi persembahan akan kita kumpulkan bersama sebagai bentuk dukungan Jemaat Usindah untuk pembangunan gereja.
Sudah Bu, pakai ini Bu. Ya, sudah. Terima kasih ya, jangan lupa hari ini tidak ada MMA. Oh ya, untuk kelompok 7 ya, MMA kelompok 7, kelompoknya Ibu Yani. Setelah persekutuan ini kumpul sebentar di depan ya. Ya, yang lainnya yang ikut padus juga silakan makan, setelah itu ada latihan padus. Kalau MMA hari ini tidak ada ya. Jadi yang nggak ikut padus bisa pulang. Ya, terima kasih. MMA kelompok 7 kumpul dulu sebentar. Ya, sekian pengumuman hari ini. Terima kasih.